Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sultan Aulia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pernikahan, yaitu munakahat. Marilah kita simak video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pada materi pernikahan munakahat dalam Islam. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian nikah. Nikah secara bahasa artinya adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menikah dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam agama Islam, pernikahan itu ada tujuannya. Yang pertama, satu, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Di dalam Islam, hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima adalah haram. Yang pertama, wajib. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka kekhawatiran akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka hukumnya wajib baginya untuk menikah. Yang kedua, sunnah. Sunnah yaitu bagi orang yang telah mampu keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada kemaksiatan sekiranya dia tidak menikah. Yang ketiga, mubah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus fisyat atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya tanpa ada niatan ingin. Yang keempat, makruh. Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang ada dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Dan yang kelima itu haram. Haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya, rukun pernikahan. Rukun pernikahan terdiri dari 1. Calon suami. Kemudian 2. Calon istri. Adanya wali. Adanya 2 orang saksi dan adanya sigat atau ijab kabul. Calon suami, syarat-syaratnya 1. Bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. 2. Orang yang dikehendaki yakin adanya keriduan dari masing-masing pihak. Yang ketiga, muayyan, beridentitas jelas.
Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifat yang khusus. Selanjutnya, calon istri. Syarat: bukan mahram si laki-laki. 2. Terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Kemudian wali. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, menerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya, sesuai dengan urutan ashab wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pimpinan setempat. Syarat wali adalah 1. Orang yang dikehendaki. 2. Laki-laki. 3. Mahram si wanita. 4. Balik, bukan anak-anak. 5. Berakal, tidak gila. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. 6. Adil, tidak fasik. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. Yang 10 adalah orang merdeka, bukan budak. Selanjutnya, 2 orang saksi. Syarat: 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang yang fasik. 2. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Selanjutnya, sigat atau ijab kabul. Sigat ijab kabul yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigat: 1. Tidak tergantung dengan syarat yang lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tazw atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. 5. Qabul, harus dengan ucapan qabiltu nikaha wa taswijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.